selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rupa Papahan, NPM 2012-0089, kelas SIP 2001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang COVID Framework, yaitu mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama, sejarah COVID. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998. Pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 dan COVID 4.0. Pada tahun 2005 kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti COSO dan disejajarkan dengan standar industri seperti ITIL, CMM, BS 779, ISO 9000. Pengertian COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID merupakan tata kelola IT governance dan IT management yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute atau ITGI dari Amerika Serikat. COVID merupakan best practice kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COVID ini diharapkan penggunaan IT akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya. Selanjutnya, kriteria informasi berdasarkan COVID. Untuk memenuhi tujuan bisnis informasi perlu memenuhi kriteria tertentu. Adapun 7 kriteria informasi yang menjadi perhatian COVID yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas yaitu informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten dan dapat dipercaya dengan tepat waktu. Kedua, efisiensi. Efisiensi yaitu penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya yang paling produktif dan ekonomis yang optimal. Ketiga, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu yang berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi. Keempat, integrity atau integritas. Integritas yaitu berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data atau informasi yang tidak validitas yang sesuai dengan ekspektasi dan nilai bisnis. Yang kelima, availability atau ketersediaan, yaitu fokus terhadap ketersediaan data informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keenam, compliance atau kepatuhan, yaitu pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian kontrak untuk proses bisnis. Yang ketujuh, reliability atau handal, yaitu fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan memenuhi kewajiban mereka untuk membuat laporan. Selanjutnya, komponen kontrol objektif. Berdasarkan IT Governance Institute 2012, framework COVID disusun dengan karakteristik yang berfokus pada bisnis atau business fokus. Pada edisi keempatnya ini, COVID Framework terdiri dari 34 high level control objectives dan kemudian mengelompokkan proses tersebut menjadi 4 domain. Keempat domain tersebut antara lain: 1. Planning and organization, yaitu organisation atau perencanaan dan organisasi. Kedua, Acquire and Implement,
yaitu pengadaan dan implementasi. Ketiga, delivery and support atau pengirim layanan dan dukungan. Keempat, monitoring and evaluating atau pemantauan dan evaluasi. Fungsi COVID sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknologi informasi perusahaan. 2. Memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis. 3. Mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to top. Keempat, mempertemukan kebutuhan setiap stakeholder. 5. Menjadi tata kelola yang terintegrasi. 6. Meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi. 7. Sebagai standarisasi dalam melakukan audit teknologi informasi. 8. Sebagai best practice dalam tata kelola teknologi informasi. 9. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. 10. Mengelola risiko pada penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu tujuan COVID. Adapun tujuan dari menggunakan COVID adalah sebagai berikut. 1. Memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. 2. Meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. 3. Menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. 4. Memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. 5. Dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, manfaat kerangka kerja COVID. 1. Meningkatkan daya saing perusahaan. 2. Meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi. 3. Mengurangi risiko keamanan teknologi informasi. 4. Meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi. 5. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi. 6. Meningkatkan IT governance pada perusahaan. 7. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip COVID. COVID dalam pelaksanaan tata kelolanya memiliki 5 prinsip, yaitu 1. Meeting stakeholder needs. 2. Covering user enterprise from end to end. 3. Applying a single integrated framework. 4. Enabling a holistic approach. 5. Spreading governance from management. Governance vs manajemen dalam COVID. Dalam perkembangannya, COVID memisahkan antara manajemen dengan governance. Lalu apa beda antara governance dengan manajemen? Perbedaan antara governance dengan manajemen yaitu governance menentukan arah objektif dari organisasi, memastikan kebutuhan dan aktivitas stakeholder diawasi, menentukan arah kebijakan organisasi, dan memonitor kinerja dan kesesuaian dengan tujuan organisasi. Sedangkan tugas dan tujuan manajemen adalah merencanakan, membangun, melaksanakan arahan yang telah ditetapkan oleh governance. Domain COVID. Domain COVID adalah area tata kelola yang menjadi proses dan objek dari COVID. Di dalam proses tersebut dibagi menjadi 4 grup atau domain proses. Untuk keseluruhan domain proses terdapat 34 domain yang masing-masing memiliki domain proses yang berbeda. Berikut ini adalah 4 domain COVID. 1. Planning and Organization atau PO. Kedua, delivering and supports atau DS. Yang ketiga, acquiring and implementation atau AI. 4. Monitoring atau evaluating atau MA. Audit teknologi informasi menggunakan COVID. Melakukan audit atau proses penilaian sistem informasi dan teknologi informasi sangat tepat jika dilakukan menggunakan framework COVID. Karena memang munculnya COVID merupakan sebagai perangkat yang komprehensif mengaudit tata kelola teknologi informasi. Mengapa perlu dilakukan audit sistem informasi dan teknologi informasi? Untuk melihat sejauh mana proses yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. Audit untuk mengetahui kesesuaian antara proses dengan tujuan.
mengetahui kesesuaian antara harapan dengan kenyataan, harapan berupa tujuan dan kenyataan berupa fakta di lapangan, melihat kesuksesan dari pelaksanaan tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan COVID. Adapun kelebihan dari tata kelola COVID adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti standar internasional yang sudah diakui dan teruji. Kedua, efektif dalam penetapan tata kelola. 3. Mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Adapun kekurangan dari tata kelola COVID adalah sebagai berikut. 1. Membutuhkan biaya yang mahal dalam penerapannya. 2. Sistem yang kompleks. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.